Salam damai dan bahagia. Banyak orang bertanya, apakah kesadaran kita berakhir saat kematian? Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya telah dijawab oleh para leluhur, para sofi, para yogi, dan para resi ribuan tahun lalu. Tapi menariknya, ilmu pengetahuan modern justru sedang mengejar dan menemukan kembali jawaban yang serupa. Mari kita mulai dari yang paling awal. Kebijaksanaan agama-agama kuno timur. Dalam ajaran Hindu, hidup bukanlah sekedar soal tubuh. Tubuh hanyalah kendaraan. Yang sejati adalah atman, atau jiwa, atau roh, atau kesadaran yang abadi. Atman adalah bagian dari Brahman, kesadaran semesta. Dunia yang kita lihat ini disebut maya, ilusi, maka tujuan tertinggi manusia adalah moksa, lepas dari siklus kelahiran dan kematian, dan bersatu kembali dengan Brahman. Dalam ajaran Buddha, konsep jiwa yang kekal tidak ditekankan, tapi kesadaran tetap diakui sebagai bagian penting dari eksistensi. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan ini ditandai oleh anicca, ketidakkekalan, dukkha, penderitaan, dan anatta, tanpa diri. Tapi walau tidak ada aku yang kekal, ada kesinambungan kesadaran, seperti api yang berpindah dari satu lilin ke lilin berikutnya. Dalam reinkarnasi, bukan diri yang berpindah, tapi benih kesadaran dan karma yang mengalir. Praktek meditasi yang dalam itu bisa membawa seseorang ke pengalaman sunyata, kekosongan ego. Justru di sanalah muncul kesadaran murni yang tak terbatas oleh tubuh dan pikiran. Dalam spiritualitas Jawa atau kejawen, dikenal konsep sangkan paraning dumadi, dari mana asal kita dan kemana kita akan kembali. Hidup dianggap sebagai perjalanan ruh dari Gusti atau Tuhan yang masuk ke dunia lewat sukma atau jiwa, dan suatu hari akan kembali. Ruh tidak mati, ia hanya mampir ngombe, singgah sebentar di dunia. Tujuan hidup adalah manunggaling kawula lan Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Maka kematian bukan akhir, tapi pulang. Dalam keheningan dan semedi, orang Jawa percaya bahwa kesadaran bisa melepaskan diri dari badan dan merasakan kehadiran ilahi secara langsung. Dalam tasawuf Islam disebutkan bahwa manusia punya ruh, dan ruh itu berasal dari Tuhan. Aku tiupkan ruhku ke dalamnya, dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29. Ruh ini adalah cahaya kesadaran, ia tidak mati bersama jasad. Para sufi berusaha mengalami fana, lenyapnya ego dan pikiran, namun yang tersisa adalah kesadaran murni yang menyatu dengan Tuhan. Mereka merasakan wujud kesadaran di luar batas tubuh dan pikiran. Dalam zikir dan khalwat, banyak sufi mengalami ekstase spiritual yang mengungkapkan bahwa kehidupan sejati bukanlah di dunia ini, tapi di alam kesadaran yang lebih tinggi. Mungkin ada yang berpikir, itu semua hanya keyakinan agama. Tapi bagaimana jika ilmu pengetahuan modern mulai menunjukkan arah yang sama? Disinilah kita bertemu dengan dua pendekatan ilmiah modern yang luar biasa. Yang pertama adalah biosentrisme, sebuah teori dari ilmuwan Robert Lanza dan juga fisika kuantum, ilmu tentang realitas terkecil, lebih kecil dari atom yang ternyata sangat aneh. Robert Lanza, ahli biologi dan profesor dari Amerika Serikat, mengajukan teori biosentrisme yang menyatakan bahwa kesadaran bukan hasil dari otak. Justru, alam semesta ada karena ada kesadaran. Dunia ini tidak objektif dan terpisah, tapi tergantung pada pengamat, yaitu kesadaran kita. Kematian, kata Lanza, hanyalah transisi bentuk kesadaran, bukan akhir eksistensi. Dalam biosentrisme, ruang dan waktu hanyalah persepsi. Jika tubuh mati, kesadaran berpindah ke bentuk atau dimensi lain, seperti halnya informasi yang tidak hilang, hanya berubah bentuk. Dalam fisika kuantum, ada eksperimen terkenal seperti double slit experience. Eksperimen dua celah atau double slit experiment. Sederhananya begini, ketika partikel seperti elektron atau cahaya ditembakkan ke layar,
dengan dua celah, mereka bertingkah seperti gelombang, menghasilkan pola interferensi. Tapi jika kita amati mereka, partikel itu langsung berubah menjadi titik seperti butiran. Apa artinya ini? Benda yang lebih kecil dari atom atau partikel subatomik tampaknya berubah perilaku, tergantung apakah ada pengamat atau tidak. Artinya, kesadaran atau pengamatan manusia itu berperan dalam membentuk realitas fisik. Ini membingungkan bagi banyak fisikawan. Tapi dalam biosentrisme, ini justru masuk akal. Realitas muncul hanya saat ada kesadaran yang mengamatinya. Biosentrisme menyatakan bahwa ruang dan waktu adalah alat untuk mengetahui dan memahami, bukan realitas nyata. Kita menganggap waktu itu seperti garis lurus, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tapi dalam fisika, terutama teori relativitas Einstein, waktu itu relatif. Waktu bisa melambat jika kecepatan tinggi, seperti di luar angkasa. Waktu bisa melambat juga di medan gravitasi besar, seperti di dekat lubang hitam. Itu artinya, waktu bukan mutlak. Ia tergantung pada pengamat. Lagi-lagi, ini mendukung ide bahwa kesadaran menciptakan persepsi waktu, bukan sebaliknya. Bahkan fisikawan John Wheeler menyatakan alam semesta tidak berada di luar sana, kecuali jika ada pengamat. Kesadaran manusia seolah menjadi pencipta realitas. Kita sekarang hidup di zaman yang menarik. Agama dan sains yang dulunya dianggap berseberangan, kini seperti bertemu kembali. Para sufi, yogi, dan resi telah lama menyatakan, kesadaran itu abadi, tubuh hanyalah pakaian. Dan para ilmuwan kini mulai menyadari bahwa kesadaran bukanlah produk otak semata. Jika biosentrisme benar, maka kesadaran Anda tidak akan pernah mati. Akan banyak berubah, mungkin juga akan berpindah, tapi tidak hilang. Maka pertanyaan sebenarnya bukan apakah ada kehidupan setelah mati? Apakah kematian itu ilusi? Inilah bagian paling mengejutkan dari biosentrisme. Kematian tidak benar-benar ada seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena jika kesadaran itu tidak tergantung pada otak, maka saat tubuh mati, kesadaran tetap eksis, tetap ada, tapi dalam bentuk dan realitas yang berbeda. Menurut Dr. Lanza, kematian adalah perubahan dalam kesadaran, bukan akhir dari eksistensi atau keadaan. Ini mirip seperti tidur dan mimpi. Saat kita bermimpi, dunia terasa nyata, tapi saat bangun, kita sadar itu hanya mimpi. Maka mungkin kematian hanyalah bangun ke tingkat kesadaran lain. Setelah mendengar semua ini, pertanyaan selanjutnya adalah, apa gunanya bagi kita? Jawabannya adalah, sadari bahwa hidup bukan hanya soal fisik. Kesadaran adalah pusat dari semua pengalaman. Berlatih hadir dalam kesadaran dengan meditasi, relaksasi, dan perhatian penuh atau mindfulness bisa membantu kita mengenali bahwa realitas tergantung pada pikiran dan persepsi. Hilangkan ketakutan akan kematian. Kita bukan tubuh. Kita adalah kesadaran yang tidak bisa dihancurkan. Perlakukan semua makhluk sebagai ekspresi kesadaran, karena semuanya bagian dari kehidupan yang satu, bukan terpisah. Jadi, biosentrisme mengajak kita memutar balik cara pandang, bahwa bukan kesadaran muncul dari alam semesta, tapi justru alam semesta muncul karena adanya kesadaran. Kita bukan hanya penonton di dunia fisik, kita adalah pencipta pengalaman, dan kematian bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan baru dalam kesadaran.